Kamu mungkin sering merasa bahwa di luar, semua tampak sempurna. Tapi, saat sendirian, beban itu kian terasa berat, bahkan bisa membuat kita bergetar. Apa yang terjadi ketika senyummu menjadi topeng bagi derita yang tak kunjung selesai? Di balik situasi tenang itu, hati kita bisa saja berperang dengan keraguan dan ketidakpastian. Selama ini kita hanya diam, menerima semua tanpa memberi suara. Rasanya seolah semua orang melihat, tapi tak ada yang benar-benar paham. Menghadapi hari-hari yang penuh tantangan, seringkali kita merasa terperangkap dalam siklus monoton. Pekerjaan menumpuk, janji yang tak terbayar, dan harapan jadi beban. Dalam setiap langkah, kita berusaha tampil serius saja. Namun, apa jadinya jika semua usaha itu hanya menjadi alasan untuk tidak menyerah? Perlu bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam tenangnya ada lautan gelombang yang siap menghanyutkan kita. Ketika setiap senyuman hanya jadi hiasan yang menutupi kepedihan di hati, saat itulah kita perlu sebuah perubahan arah dalam hidup kita. Apa kita masih ingin memilih untuk terus terjebak dalam ketenangan semu ini? Penting bagi kita untuk menyadari betapa beratnya menjalani hidup yang terlihat easy going, padahal di dalamnya, kita berperang dengan banyak pertanyaan tanpa jawab. Ketenangan semu seringkali menutupi kerinduan akan kejujuran yang sejati, di mana kita bisa berbagi tanpa rasa takut ditolak. Mari, kita renungkan sejenak, adakah manfaat yang kita dapatkan dari ketenangan yang penuh kepura-puraan ini? Realitas selalu lebih pahit daripada yang kita tampilkan. Kita hidup dalam masyarakat yang memberi stigma pada kesedihan, membuat kita merasa terasing saat merasakan tidak mampu berfungsi dengan baik. Begitu banyak orang yang berjuang sendirian, berusaha menyembunyikan luka, padahal di dalam hatinya berteriak minta tolong. Kadang, kita merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Media sosial seringkali menjadi lahan subur untuk rasa tidak cukup, menjadikan kita lebih sering membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat sempurna. Kita berkutat pada pikiran, ingin sekali beristirahat dari semua tekanan, tapi tak pernah berani mengakui rasa lelah itu. Ketidakpastian kadang membuat kita terjaga semalaman, terjebak dalam lingkaran overthinking tanpa akhir. Kita mendapati diri ini menunda keputusan penting, merasa ternganga di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Lalu, kita bertanya, kenapa kita bisa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan ini? Rasa cemas dan takut seringkali menjadi penghalang untuk bertindak, seolah-olah kita menghadapi monster yang tak terlihat. Kita tahu bahwa semua ini tidak sehat, tapi langkah pertama untuk merubah keadaan terasa begitu berat. Terlalu banyak ekspektasi yang tersemat di pundak kita, seolah kita harus jadi yang terbaik di segala hal, padahal kita pun manusia biasa. Ada saatnya kita ingin berbagi cerita, tapi bingung bagaimana memulainya. Kita seringkali berpikir, siapa yang bisa mengerti perasaan ini? Pada akhirnya, kita memilih tetap diam, menyimpan semua di dalam hati, berharap ada seseorang yang melihat dan merasakannya. Namun, kenyataannya adalah kita seringkali hanya terjebak dalam pikiran kita sendiri, seringkali mengabaikan diri sendiri. Melihat teman-teman bersinar, kita berusaha keras untuk ikut tersenyum, padahal diri kita sudah kehabisan energi. Ibarat energi di baterai ponsel, kita merasa hampir habis, tapi tetap memaksa untuk hidup normal. Semuanya kadang membuat kita merasa terputus dari kenyataan, menyebabkan kita tidak bisa bertindak dengan semestinya. Ini semua sebenarnya adalah bagian dari perjalanan yang kita jalani, di mana kita perlu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk bahagiakan diri? Atau justru kita terjebak dalam rutinitas yang kian menguras jiwa? Menggambarkan seorang mahasiswa yang terjaga hingga larut malam, berjuang menyelesaikan tugas akhir.
Ia sering menunda-nunda, beralasan kelelahan. Meski tampak tenang di luar, kegalauan menyelimuti pikirannya. Tugas menumpuk dan tenggat waktu semakin dekat, namun ia memilih scrolling media sosial daripada beraksi. Rasa takut ditolak atau tidak mendapat nilai baik menjadikannya terjebak dalam zona nyaman yang palsu. Seorang ibu di rumah, bergelut dengan rutinitas harian sambil merawat anak-anak. Ia berusaha keras menunjukkan kebahagiaan di depannya, tetapi di dalam hati, ia merasa kelelahan, kesepian, dan kadang merindukan waktu untuk diri sendiri yang tak kunjung datang. Meskipun senyumnya manis di depan keluarga, hatinya sering patah karena beban yang semakin bertambah. Contoh lain, seorang dokter yang terlihat tenang saat menangani pasien di rumah sakit yang padat. Ia berlari dari ruang ke ruang, tetap membawa senyuman meski rasa lelah terus menghimpit dirinya. Di balik senyumannya yang tulus, ia mendambakan waktu untuk merenung dan beristirahat, tetapi tanggung jawab yang tak ada habisnya terus memanggil-manggil untuk ditemui. Kita semua punya ceritanya masing-masing di tengah kesibukan yang memporak-porandakan diri. Dalam kesibukan dan ketenangan semu ini, kadang kita lupa untuk mendengarkan diri sendiri dan perilaku kita. Dalam momen seperti ini, penting bagi kita untuk merangkul perasaan yang muncul, meskipun terasa menyakitkan. Jika kita mengizinkan diri untuk merasa, kita memberi kesempatan pada diri untuk berkembang. Kita sudah kuat dengan semua pengalaman, namun tetap ada masa di mana kesedihan melanda dan membuat kita tertegun dalam keheningan. Dalam kesunyian, kita berjuang untuk menemukan arti dari semua ini, mempertanyakan makna dari ketenangan yang kita tunjukkan kepada dunia yang rumit ini. Setiap kisah orang yang tetap berjuang walau tersakiti menegaskan bahwa kita tidak sendiri. Kita sama-sama bertahan, berupaya meski kadang terasa sangat sulit dan mustahil untuk dirasa. Dalam perjalanan ini, kita harus berani mencermati perasaan tersebut dengan seksama, memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Menyadari bahwa kita adalah bagian dari sebuah kisah besar yang penuh warna dan pelajaran untuk dirasakan dengan hati, bisa jadi jalan untuk menemukan kembali jati diri kita yang tertekan. Dengan memahami bahwa semua pengalaman adalah guru, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana dalam menjalani setiap fase kehidupan. Satu hari, seorang teman menghampiri, menanyakan dengan tulus, "Apa kamu serius saja?" Pertanyaan sederhana itu seakan membuka pintu bagi kita untuk berbicara tentang hal-hal yang selama ini terpendam. Mulai dari hal-hal kecil, sampai pembicaraan tentang perasaan mendalam yang jarang kita ungkapkan. Memang, kita mungkin merasa aneh saat harus jujur, tetapi terkadang kejujuran itu justru yang kita butuhkan untuk merasakan adanya kebersamaan dalam kesedihan kita. Di saat-saat paling gelap dalam hidup, kita seringkali mendapatkan cahaya dari orang yang tidak kita duga. Sebuah pelukan hangat atau kata-kata penghibur bisa sangat mengubah segalanya. Ketika kita mulai berbagi beban, perlahan-lahan energi negatif bisa bergeser menjadi harapan yang baru. Keterbukaan tentang apa yang dirasakan adalah langkah pertama untuk keluar dari kegelapan yang mengintai. Satu percakapan bisa menjadi pondasi bagi banja perubahan yang akan datang. Penting untuk memahami bahwa ada harapan di depan mata yang menunggu untuk ditemukan. Kita sering terjebak dalam pikiran bahwa hidup harus sempurna, padahal tidak ada hidup yang sepenuhnya sempurna. Ada kekuatan dalam ketidaksempurnaan, ada pelajaran berharga dalam setiap kesulitan yang kita jalani. Proses bertumbuh bukanlah tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menerima setiap sisi dari diri kita dan belajar mencintai diri sendiri dengan segala warna yang ada. Jika kita terbuka untuk menerima dukungan, kita akan merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita yang peduli. Ketika kita mulai memberi diri kita izin untuk merasakan sakit, kita juga memberi ruang bagi pertumbuhan yang baru.
Proses ini mungkin tidak mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil penuh makna. Suatu saat, kita akan mampu menata ulang hidup dengan lebih baik. Melihat sekeliling kita dengan penuh ketulusan, kita bisa menemukan inspirasi untuk memulai perjalanan baru yang lebih berarti. Jangan pernah meremehkan dirimu yang telah berjuang hingga saat ini. Berhenti berpikir bahwa ketenangan yang kita tunjukkan mesti selalu sempurna. Ada kekuatan dalam kerentanan, ada makna dalam setiap perjalanan yang kita jalani bersama rasa sakit yang tak tertanggungkan. Mencintai diri sendiri adalah tindakan tegas yang memerlukan keberanian yang besar. Mulailah langkah kecil untuk menata diri, meskipun terasa berat pada awalnya. Buka diri untuk orang-orang di sekitar yang peduli, karena dukungan mereka sangat berharga. Apa salahnya mencurahkan isi hati kita? Berbagi adalah bagian penting dari pertumbuhan dan penyembuhan. Ketika kita berani bersuara dan membuka diri, kita memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk pulih dan melanjutkan hidup. Ingat, setiap proses itu butuh waktu. Jangan terburu-buru untuk merasa baik sepenuhnya. Di akhir hari, kita semua berhak merasa lebih baik dan berisiko untuk menyembuhkan luka-luka hati. Jangan biarkan ketenangan semu menutupi luka yang perlu disembuhkan dengan pengertian yang tulus. Diawali dengan pengakuan akan perasaan kita adalah langkah nyata untuk menemukan harapan dan makna dalam hidup. Saatnya bergerak, jangan tunggu lagi. Ingat, setiap langkah yang kita ambil, meskipun kecil, adalah langkah menuju kebangkitan diri yang lebih bermakna. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi bagaimana kita melangkah maju dengan tegas dan berani, tanpa ragu akan tujuan kita. Jangan takut untuk melangkah ke depan, karena langkah yang pasti akan membawa kita pada perubahan yang diinginkan. Ini adalah waktu untuk membangkitkan harapan dan menantang diri sendiri untuk lebih kuat lagi. Kita harus ingat bahwa perjalanan ini adalah milik kita, dan kita berhak untuk menjadikannya berarti bagi diri kita sendiri.